selamat datang di Pod Santi, podcast santai bareng Tuti. Podcast kali ini akan membahas mengenai nilai-nilai dasar ASN beserta tantangan dan hambatan dalam pengimplementasiannya. Perkenalkan, saya Nur Astuti sebagai host dan Bapak Muhammad Ainur Rafiq, Sarjana Pendidikan Islam sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Berikut profil Bapak Muhammad Ainur Rafiq, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau saat ini mengajar sebagai guru PAI di SD Negeri Sutopati 1 sekaligus Sekretaris KKG PAI Kajoran dan Bendahara PGRI Cabang Kajoran. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Muhammad Ainur Rafiq, Sarjana Pendidikan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mohon izin Bapak, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Astuti, biasa dipanggil Tuti. Saya bertugas sebagai CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman, tepatnya di SD Negeri Pendowoharjo sebagai guru kelas. Dan saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Latsar di PPSDM Regional Yogyakarta. Oh ya, salam kenal juga Mbak Tuti, dan selamat sudah diangkat menjadi CPNS. Semoga latsarnya juga lancar ya. Salam kenal juga Mbak Tuti. Terima kasih Bapak. Oh iya, sampai lupa untuk menanyakan kabar. Bagaimana kabar Bapak dan keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik, keluarga juga baik, sehat semua. Alhamdulillah, semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Seperti yang sudah saya ketahui, Bapak Muhammad Ainur Rafiq, Sarjana Pendidikan Islam, adalah guru agama di salah satu sekolah dasar yang ada di Magelang, sekaligus merangkap sebagai Sekretaris KKG PAI Kecamatan Kajoran dan Bendahara PGRI Cabang Kajoran. Oleh karena itu, melalui sambungan telepon ini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait implementasi nilai-nilai dasar ASN. Semoga Bapak berkenan untuk memberikan jawaban-jawaban atas pengalaman yang Bapak lakukan di tempat kerja Bapak. Oh ya, boleh Mbak Tuti, silahkan. Apa yang dibutuhkan sebisa saya menjawab ya. Kalau saya lupa, coba nanti saya sambil ingat-ingat lagi. Baik Bapak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak masih ingat mengenai nilai-nilai dasar seorang ASN itu seperti apa? Oh ya, terkait dengan nilai-nilai dasar ASN itu seingat saya ada 5 ya. Yang pertama ada akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Biasanya disingkat menjadi aneka, seperti itu Mbak Tuti. Wah, luar biasa, Bapak masih ingat mengenai nilai-nilai dasar seorang ASN yang biasa disebut dengan aneka. Nah, menurut Bapak, seberapa penting nilai-nilai dasar ASN untuk Bapak? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita sebagai ASN itu dituntut memiliki integritas. Jadi nilai-nilai dasar aneka ini menjadi sangat penting agar bisa direalisasikan dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Bapak. Sebagai seorang ASN memang sudah seharusnya untuk menerapkan nilai-nilai dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Bapak,
bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nilai dasar tersebut dalam keseharian Bapak sebagai guru sekaligus bendahara PGRI dan sekretaris KKG PAI. Nilai dasar aneka dalam kehidupan sehari-hari, kebetulan kan saya guru dan juga kebetulan juga diamanai menjadi bendahara PGRI tingkat kecamatan dan juga sekretaris KKG PAI tingkat kecamatan. Nah, dalam nilai-nilai dasar aneka itu kan yang pertama itu ada akuntabilitas ya. Nah, dalam akuntabilitas itu ada beberapa indikator. Ada tanggung jawab, kemudian jujur, mendahulukan kepentingan publik, transparan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencoba semaksimal mungkin untuk tanggung jawab dengan apa yang ditugaskan kepada saya. Jadi tanggung jawab guru itu tanggung jawab pokoknya itu apa, kemudian dalam organisasi misalnya di dalam PGRI saya juga harus transparan melaporkan apa yang menjadi tanggung jawab saya, karena kebetulan saya bendahara, saya juga harus transparan menyampaikan apa yang sebenarnya dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga indikator, salah satu indikator dari akuntabilitas kan mendahulukan kepentingan publik. Saya berusaha mendahulukan kepentingan umum. Misal gini, ada rapat yang memang itu penting, tapi kebetulan saya juga ada urusan keluarga yang tidak bisa, ya yang penting juga lah, kira-kira seperti itu. Saya mencoba bagaimana agar kepentingan yang umum ini kita dahulukan tanpa harus mengabaikan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, dengan cara mungkin ya bisa kita atur ulang waktunya dan lain sebagainya. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendahulukan kepentingan publik. Salah satunya seperti itu, Mbak Tuti. Saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa kita sebagai ASN harus selalu mengutamakan pelayanan publik. Nah, dalam proses Bapak mengimplementasikan nilai dasar tersebut, apakah ada hambatan dan tantangannya? Kalau hambatan tentu ada ya, Mbak, dan banyak hambatan di lapangan itu. Jadi ketika kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka itu, salah satu hambatannya adalah, contoh gini, dalam nilai dasar aneka itu kan yang nomor 4 adalah komitmen mutu. Nah, dalam komitmen mutu ada indikator-indikatornya, yakni ada efektivitas, kemudian efisiensi, ada inovasi, kemudian dan berorientasi pada mutu. Nah, terkadang di lapangan terkait dengan inovasi misalnya, kita punya ide atau gagasan yang sebenarnya itu menurut kita itu bagus gitu ya untuk lembaga. Tapi ternyata dari rekan-rekan lain atau atasan kita itu kurang mendukung. Nah, itu kadang menjadi tantangan tersendiri atau menjadi hambatan tersendiri bagi kita. Jadi kadang kita punya inovasi, punya gagasan dan menurut kita itu bagus untuk lembaga, tapi ternyata tidak ada dukungan yang maksimal dari rekan kerja, dari atasan dan sebagainya. Itu salah satu hambatan yang terjadi. Begitu, Mbak Tuti. Dari hambatan-hambatan yang sudah Bapak jelaskan tadi, jika pada implementasinya ada salah satu nilai dasar ASN yang tidak diterapkan, kira-kira menurut Bapak resikonya apa? Jika nilai-nilai dasar ini tidak diterapkan, itu tentunya akan sangat mengganggu ya, Mbak Tuti ya. Artinya gini, pelayanan publik jadi terganggu otomatis. Kemudian kepercayaan masyarakat juga pasti akan menurun. Dan juga integritas dari ASN itu sendiri pasti akan dipertanyakan jika satu saja nilai dasar aneka itu tidak diterapkan. Contoh misalnya kan di poin yang ketiga, nilai dasar aneka itu kan ada etika publik ya. Indikatornya ada jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi,
cermat, disiplin, hormat, sopan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini saja tidak dilaksanakan, itu tentunya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN, dan juga akan integritas dari ASN itu dipertanyakan. Seperti itu, Mbak Tuti. Jadi, jika ada salah satu nilai-nilai dasar aneka yang tidak diterapkan, maka akan berimbas pada pelayanan publik yang kurang maksimal. Seperti itu, Bapak? Ya, betul sekali seperti itu. Jadi, ketika salah satu nilai dasar aneka tidak diterapkan, ini tentunya akan berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal seperti itu. Karena pada dasarnya ASN itu adalah pelayan publik atau pelayan masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Bapak di lingkungan masyarakat? Kemudian untuk peran di masyarakat, selain saya menjadi ASN, menjadi guru, saya juga dipercaya menjadi pengurus organisasi profesi yakni PGRI dan KKG atau kelompok kerja guru PAI tingkat kecamatan. Di samping itu juga dipercaya menjadi pengurus lembaga zakat infak dan sodakoh atau LAZIS di LAZIS, salah satu ormas atau organisasi kemasyarakatan ya di tingkat kecamatan juga. Jadi di samping profesi saya sebagai ASN di masyarakat, saya juga bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka tersebut tidak hanya di tempat kerja saja, tapi juga di masyarakat seperti itu. Jadi semaksimal mungkin saya berusaha juga tetap menerapkan nilai-nilai dasar aneka itu di masyarakat, tidak hanya di tempat kerja saja, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap ASN milenial di Indonesia? Harapan saya kepada ASN, khususnya ASN milenial ini ya, saat ini, jadi manfaatkanlah teknologi yang ada, karena memang teknologi informasi saat ini itu berkembang sangat pesat, dan sekarang kan sudah eranya serba digital ya, serba digital. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh ASN milenial untuk terus berinovasi semaksimal mungkin. Ini saatnya. Jadi eranya sekarang dengan era dulu itu sangat berbeda gitu ya. Kalau dulu dengan segala keterbatasan, kalau sekarang semua alat, semua sumber daya itu hampir ada gitu ya. Hampir semua ada. Jadi harapan saya kepada ASN milenial itu bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan sarana yang ada itu untuk terus berinovasi agar pelayanan publik itu bisa maksimal. Seperti itu, Mbak Tuti. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ainur Rafiq. Luar biasa sekali sharing Bapak mengenai nilai dasar aneka. Semoga kita dapat mengimplementasikan nilai tersebut secara berkelanjutan agar terbentuk ASN yang berkomitmen dan profesional. Terima kasih Bapak atas waktunya, tetap sehat dan bahagia supaya imun tetap kuat. Terima kasih sama-sama Mbak Tuti, semoga Mbak Tuti juga sukses, karirnya sukses latsarnya, dan semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Mbak Tuti. Sama-sama Bapak, selamat malam, selamat beristirahat.